حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا المؤلف هذا الكتاب عمر بن عبد الجبار لمن اجتمعنا بسببه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu salam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ayahanda Pengasuh Pondok Pesantren Abdul Karim, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau kesehatan, keafiatan dan panjang umur sehingga kita bisa mengambil manfaat selalu. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar pencinta sirah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam sebuah acara pembacaan kitab sirah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpah dan tercurah kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari lumpur kehinaan menuju cahaya yang terang benderang, cahaya iman dan Islam, dari gelapnya alam kejahilan menuju pancaran ilmu pengetahuan. Hadirin para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang budiman, sebelum kita memasuki dan mempelajari tentang sirah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sirah. Sirah dalam arti pada bahasa adalah at-tariqah, perjalanan. Atau sirah bisa diartikan pula al-hay'ah, keadaan. Sebagaimana tersebut di dalam ayat ketika Allah menceritakan tentang Nabi kita Nabi Musa alaihissalam, Allah menyebutkan sanu'iduha siratahal ula. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu di tangan kanan engkau wahai Nabi Musa? Lalu Musa pun menjawab, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku yang aku bertumpu pada tongkat ini dan aku meruntukkan dedaunan untuk memberi makan kambing-kambingku dan bagiku ada beberapa manfaat yang lain. Lalu Allah berfirman, qala alqiha ya Musa, wahai Musa, limparkan tongkat engkau tadi. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala melempar tongkat tersebut, yang akhirnya tongkat itu berubah menjadi ular yang merayap cepat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, khudha wa la takhaf. Wahai Musa, ambil kembali tongkat itu dan jangan engkau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang semula. Jadi sirah bisa diartikan perjalanan, sirah bisa diartikan keadaan, sirah bisa disebutkan sunnah. Kalau kita bisa menyebutnya sirah adalah biografi, perjalanan hidup seseorang. Sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi kita, satu bagian yang dimaklumi daripada kehidupan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa tujuan
dari kita mempelajari sirah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan ada beberapa tujuan dalam kita mempelajari sirah Nabi. Pertama, agar kita memahami pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keadaan dari sela-sela hidup beliau dan dalam berbagai keadaan yang dijalani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tujuan kita mempelajari sirah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menemukan di hadapan kita ada satu sosok manusia yang ideal yang menjadi panutan sebagai contoh yang paling tinggi dalam segala urusan kehidupan kita yang mulia. Di antara tujuan kita mempelajari sirah. Yang ketiga, dengan kita mempelajari sirah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lebih bisa untuk memahami makna membantu kita dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 23 tahun. Ada asbabun nuzul. Jadi dengan mempelajari sirah Nabi kita sangat membantu untuk kita bisa memahami kandungan isi Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, dengan kita mempelajari sirah Nabi kita memiliki kemampuan yang besar dalam berbagai keterampilan dan pengetahuan Islam yang benar. Dari mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu buku atau kitab sirah yang akan kita pelajari itu kitab Khulasatul Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Umar Abdul Jabbar rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب أوروبا غربا وبعد فلما كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على المعلم تدريسها أو على التلميذ فهمها والنطق بها وقد اخترت من الكتب التاريخية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين تأليف المرحوم الخضر بك لاعتماده في الرواية على القرآن والحديث وشهرته بين العام والخاص وتنزهه عن عاطفتي الحب والبغض التي ضاعت معهما الفائدة من السير فإن عاطفة الحب تجعل كل ما ليس بحسن حسنا وتجتهد في تأويل الحوادث بوجه ليس فيه غضاضة حتى ما أدى منها إلى سقوط فائله وخيبته وعاطفة الكراهة تدعو إلى ضد ذلك وتجعل الحسن قبحا وتستنبط من الخير شرا وقد ألحقت بكل درس خلاصته وأسأل الله أن يجعلها مقبولة وخالصة لوجهه الكريم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Jadi Syekh Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin di dalam kitab beliau yang menyebutkan muqaddimatun ayat muqaddimah. Bermula ini yaitu pendahuluan, satu pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi beliau memulai kitab dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi pernah bersabda kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Setiap perkara yang sifatnya penting dalam agama tidak dimulai sebab perkara tadi dengan
Arti keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatul khairil ilahiyah, bertambahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu bikaswasil ghabirin. Segala puji bagi Allah, alladzi hada ibadahu, yang ia Allah telah memberi petunjuk ibadahu kepada hamba-hambanya, bikaswasil ghabirin, dengan kisah-kisah orang yang lalu, orang-orang yang telah lalu, orang-orang dahulu. Qasas. Sini bikasas, bisa bikasas. Cuman kalau di dalam Al-Quran kita menemukan qasas jamak daripada kisatun, kisatani, qasasun wa qisasun. Cuman ulama kita mengatakan kalau disebutkan qasas artinya kisahnya benar. Kan Al-Quran benar, kadang mungkin dusta, lalu qasas. Kalau kisah mungkin benar, mungkin ada dusta. Nah, kan dari riwayat kada tahu, ada riwayat yang sahih benar. Jadi kalau qasas pasti kebenarannya sebagaimana Al-Quran disebutkan surah Al-Qasas. Wa ja'alaha, dan Allah menjadikannya ibratan littabi'ina ila yaumiddin. Allah menjadikan kisah-kisah orang dahulu, orang yang telah lalu itu sebagai ibrah, sebagai pengajaran, sebagai nasihat bagi mereka yang mengikuti ila yaumiddin, sampai hari kemudian, sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat. Jadi banyak terkandung dari pelajaran kisah orang dahulu, apalagi kalau kita membaca kisah yang ada di Quran, itu sebagai pelajaran bagi kita. Kisah Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel, dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, dan lain-lain. Bahkan dalam surah Nabi Yusuf apa? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi Muhammad. Jadi kalimatnya ini khabariyah, bermula salawat dan salam, tapi maksudnya adalah insya'iyah, doa. Dan semoga salawat dan salam ala sayyidina, atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi kanat hayatuhu, yang adalah kehidupannya mamlu'atan bimakarimil akhlaqi, yang adalah kehidupan Nabi kita itu dipenuhi dengan semulia-mulia akhlak. Bimakarimil akhlaq, bil akhlaqil makarim, dengan akhlak yang mulia. Itu apa? Min idhafati, menyandarkan sifat kepada yang disifati, dengan semulia-mulia akhlak, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan semulia-mulia akhlak. Wa mahasinus sifati, dan sebaik-baik sifat, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang elok ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian ulama menyebutkan kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri 'inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi afna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sempurna kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi atas beraneka ragam orang menyebutkan sifat Nabi kita, orang mengarang tentang sejarah Nabi kita, sampai berakhir zaman akan ada di antara sifat-sifat Nabi yang belum disebutkan. Saking sempurnanya kemuliaan Nabi kita, sampai-sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar berada dalam akhlak yang begitu agung. Wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi, dan atas sahabat-sahabatnya, alladzina takhadhu siratahu, yang mereka menjadikan, mereka para sahabat Nabi kita menjadikan siratahu, akan perjalanan hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nibrasan linashriddin, sebagai pelita untuk menyebarkan agama. Nah, jadi dari perjalanan hidup Nabi itu dijadikan lampu penerang supaya agama Islam tersebar kemana-mana.
hatta wasalu, sehingga sampailah mereka, baik para sahabat Nabi kita, para ahlul bait keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila jidari sini, ke tembok Cina, ke pelusuk negeri Cina, syarqan, di sebelah timur, wa qalbi Aurubata gharban, dan hingga sampai ke jantung kota-kota di Eropa di bagian barat. Artinya mereka para sahabat Nabi kita, para ahlul bait Nabi kita, dengan menjadikan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sinar, sebagai pelita untuk menyebarkan agama Allah, sehingga mereka pun bisa menyebarkan agama Allah sampai ke timur, sampai ke barat, sampai ke pelosok penjuru dunia, sehingga kita pun merasakan nikmatnya dan manisnya berhidup dalam Islam, dalam agama Islam. Ini dari perjuangan para sahabat Nabi kita yang tadi lain, mereka mengikuti jejak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, adapun sesudahnya, falamma kanat siratu Rasul sallallahu alaihi wasallam akbar muhadzibin lin nufusil jamihah. Falamma kanat, maka tatkala adalah siratu Rasuli, perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akbar muhadzibin, itu sebagai besar pendidik lin nufusil jamihah, bagi jiwa-jiwa yang nakal, jiwa-jiwa yang memperturutkan hawa nafsunya. Itu dengan membaca sejarah Nabi akan menjadi pendidik yang memiliki andil dalam memperbaiki nafsu kita. Wa 'azzama agung madrasah, sepaling agung pendidikan, taghrisu fi nufusin nash'i al-iman al-qawiyya, yang akan menanamkan, yang selalu menanamkan di jiwa-jiwa yang berkembang, jiwa yang tumbuh berkembang untuk sampai kepada kesempurnaannya. Apa ditanamkan? Al-iman al-qawi, akan iman yang kuat. Nah, jadi kita mempelajari sirah Nabi kita ini salah satu cara untuk mengukuhkan keimanan kita, memantapkan keimanan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan masing-masing akan kami kisahkan, akan kami ceritakan kepada engkau daripada berita para rasul, manusabbitu bihi fuadak, agar bisa mengukuhkan hati engkau, supaya dengan kisah tadi hati engkau menjadi kukuh. Dan telah datang kebenaran kepada engkau. Waja'aka fi hadhihi bil haq. Jadi kisah para nabi, dari kisah para rasul itu datanglah kebenaran. Wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan dan pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Karena pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kisah sejarah Nabi merupakan pendidik terbesar dalam memperbaiki nafsu kita yang nakal, nafsu kita yang lari, yang memperturutkan hawa nafsunya, dan merupakan sebuah madrasah, sebuah sekolah yang akan menanamkan dalam jiwa yang berkembang al-iman al-qawi, akan iman yang kuat, wa syi'atahu sahihah, dan pancarannya, cahayanya iman yang kuat, yang benar, wa quwwatal iradati, dan kuat iradah, kuat kemauan, wal istimsaka bil haq, dan berpegang dengan kebenaran. Jadi mempelajari sirah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahalliya bi asyrafil akhlaq, dan bisa berhias dengan semulia akhlak, dengan akhlak budi pekerti yang luhur, wa akramil khisali, dan semulia-mulia perangai. Ra'aitu, maka ujar Sidin, aku melihat, an ulakhisa li talamidil madaris ibtidaiyah, aku berpendapat untuk meringkaskan, menyimpulkan li talamidil madarisil ibtidaiyati, bagi para siswa madrasah ibtidaiyah, orang yang baru belajar hanya sekolah,
Namun dibacakan sirah Nabi nang kandel mengentukan lih atau guringan jadi diringkasakan nang halusnya supaya sederhana bisa dipelajari. Ra'aitu an ulakhisa, aku melihat, aku berpendapat bahwa aku meringkaskan, aku simpunkan li talamidil madarisil ibtidaiyati, bagi siswa-siswa madrasah ibtidaiyah, durusan min siratihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beberapa pelajaran daripada sirah atau perjalanan hidup atau sejarah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bilughatin, dengan bahasa yashulu 'alal muallimi, yang mudah atas si pengajar, atas si guru, tadrisuha, mengajarkannya. Bahasanya gampang, bagi guru pun gampang mengajarkannya, kada sulit. Wa 'alat tilmidzi, dan atas siswa, fahmuha, oleh memahaminya. Bagi guru gampang mengajarkan, bagi murid mudah dalam memahaminya. Wan nutqu biha, demikian pula mudah an-nutqu biha, bertutur dengannya, dengan sirah tersebut. Kitab Nurul Yaqini fi sirati Sayyidil Mursalin. Yang dipilih beliau apa? Kitab Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta'lif al-marhum al-Khudari Bik. Karangan almarhum Syekh Khudari Bik rahimahullahu taala. Kenapa Sidin memilih kitab sirah yang akan diringkas tersebut, kitab Nurul Yakin? Apa alasannya? Padahal banyak kitab-kitab sirah yang lain, yang bagus, yang baik juga. Li'timadihi, karena berpegangnya beliau Syekh almarhum Al-Khudari Bik, pengarang kitab Nurul Yakin tersebut, fir riwayati, pada meriwayatkan alal Quran wal hadis, atas Al-Quran dan hadis. Jadi Sidin kayaknya menyebutkan tentang kisah Allah memuliakan Nabi kita, tentang apa misalnya cerita orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi kita, diambil daripada ayat-ayat Al-Quran, lalu hadis-hadis yang sahih. Wa syuhratihi, dan karena masyhurnya, karena tenarnya kitab tersebut populer, tersebar di mana-mana. Gam'ati fayil hubbi wal bughdhi allati dha'at ma'ahum al faidatu minas siyar. Jauhnya, bersihnya Syekh almarhum Mudarribik, pengarang kitab tersebut, dari dua perasaan cinta dan kebencian. Allati dha'at, yang hilanglah, ma'ahuma, beserta keduanya, beserta perasaan cinta dan beserta perasaan benci tadi, al faidatu minas siyar, akan faidah daripada pelajaran sejarah. Orang kalau memahami sejarah dengan bahasa kecintaan yang disampaikan kebaikannya aja. Sebaliknya orang kalaunya mengarang kitab dengan bahasa kebencian yang dikisahkan kejelekannya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam kita Asy-Syafi'i, wa ainu ridha an kulli aibin kalilah wa ainu sukhti tubdil masawi. Mata kecintaan itu menyebabkan segala aib kada kelihatan, kada nampak, lemah memandang kejelekan. Hanya karena sudah tumbuh cinta. Sebaliknya kalau orang sudah benci, andai yang dibencinya tadi berbuat baik sekalipun, dipadakannya jahat, dipadakannya kada bagus. Jadi Syekh almarhum Khudari Bik ini, beliau dalam mengarang kitab sirah tadi bersih dan menjauhi daripada perasaan cinta dan kebencian. Fa inna 'atifatal hubbi, karena sesungguhnya perasaan cinta, taj'alu, akan menjadikan, perasaan cinta itu akan menjadikan kullama laysa bihasanin hasana, akan menjadikan segala sesuatu laysa bihasanin, yang tidak baik, hasan, akan baik. Orang yang sudah cinta, Jawa rasa coklat ya, tahi kambing daripada hanya coklat juga misalnya. Ini karena sudah cinta. Orang cinta itu disebutkan, sampai disebutkan orang cinta itu mengarang kitab sirah ini jauh dari perasaan cinta dan benci. Yang mana perasaan cinta, taj'alu kullama laysa bihasanin, akan menjadikan segala apa yang tiada baik, hasana, itu baik, bagus. Jihin, dengan wajah, laysa fihi ghadadatan, yang tiadalah padanya dari segi apa? Dari segi tiada kerendahan. Jangan sampai merendahkan
Jangan punya dengan takwil yang baik. Kalau kayak gini, kalau kayak itu, kalau tulis kalaunya seseorang kegagalan pelakunya tersebut. Karena ada rasa cinta lalu ditawilkan mungkin kayak ini, kalau mungkin kayak itu, kalau mungkin segala macam. Itu kalau seseorang sudah diliputi oleh perasaan cinta. Wa atifatal karahati, dan karena itu atap kepada fa inna, sesungguhnya karena sesungguhnya atifatal karahati, perasaan benci, perasaan kada ketujuh, tad'u akan membawa udang dibalik betul lah daripada orang tulus hati tapi karena sudah timbul kebencian, Waqad alhaqtu bi kulli darsin khulasatah, dan aku wajib beliau akan menggabungkan, mengikutkan dengan setiap pelajaran khulasatah akan kesimpulannya. Disebutkan beliau karena di sini kesimpulannya intisari dari pelajaran yang dibaca tadi, sehingga bisa memahami apa ini kandungan daripada pelajaran tentang sejarah Nabi ini, kesimpulannya apa. Fas'alullah an yaj'alaha maqbulatan khalisatan liwajhihil karim, maka ujar beliau, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'alaha, bahwa Allah menjadikan sirah Nabi kita yang dikarang oleh beliau maqbulatan, itu diterima. Kalau Allah sudah menerima, tiada amal yang sedikit kalau Allah sudah menerima. Wa khalisatan liwajhil karim, dan ikhlas bagi zatnya yang mulia. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau meninggikan pondasi Ka'bah, itu beliau berdoa apa? Wa idz yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan tatkala Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, beliau berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami. Jadi memohon kita pula demikian pula dalam beramal, dan kita harapkan apa? Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Tidak sedikit amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan amal yang ikhlas semata-mata karenanya. Innahu, sesungguhnya Dia Allah ala ma yasya'u qadir, atas apa yang Ia kehendaki Allah kuasa. Kalau Allah berkehendak sesuatu, dengan kuasanya Allah akan melakukan sesuatu tadi. Wabil ijabati jadir, dan Allah dengan memperkenankan doa permohonan hambanya, jadirun, yaitu pantas. Allah yang pantas dengan memperkenankan segala doa-doa hambanya. Umar Abdul Jabbar, pengarang kitab Syekh Al-Ustadz Umar bin Abdul Jabbar rahimahullah ta'ala. Ini sedikit daripada kita memulai kitab sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga membuka mata hati kita untuk lebih bisa memahami tentang pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Orang yang bisa mengambil dari sirah Nabi kita, dari kehidupan Nabi kita, perjalanan baik, tauladan yang baik apa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang ia mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan mengharap kedatangan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, membuka mata hati kita ke jalan hidayah, jalan petunjuknya, dan kita lebih paham dengan pribadi sosok mulia junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa kita jadikan sebagai ikutan, sebagai pegangan dalam hidup kita, dan harapan kita kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Sesudah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita pun kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama orang-orang kita cintai, dan dengan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nasta'udi'uka ilma ma 'allamtana farudduhu ilaina innaka
اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرة من غير سابقة عذاب. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.